Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman dalam program guru belajar seri pendidikan inklusif oleh saya sendiri, Erlinda Anissa Wardani SPD dari SMK Negeri 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali. Apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif? Jadi, menurut Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah bimbingan teknis, kemudian ada pelatihan dan pengimbasan. Tujuan dari pendidikan inklusif diantaranya meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan yang kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru untuk melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning matrik, serta membuat program pembelajaran inklusif atau PPI. Yang terakhir yaitu memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Materi BIMTEK, keberagaman peserta didik meliputi peserta didik reguler, peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki hambatan tertentu, seperti hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, autistik, dan lainnya. Seperti anak hiperaktif, lamban belajar, rendah konsentrasi, dan gangguan perilaku tertentu. Ini bisa dikategorikan hambatan sensorik. Contohnya yaitu tunanetra dan tunarungu. Kemudian yang termasuk hambatan mental kognitif yakni tunagrahita. Hambatan fisik tunadaksa. Hambatan lainnya meliputi gangguan perilaku dan emosi, autis, cerdas istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar spesifik. Kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dituangkan dalam Permendikdas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif, Undang-Undang nomor 8 tahun 2006 tentang penyandang disabilitas. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Hakikat pendidikan inklusif merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Tujuannya yaitu agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan adanya perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar dan bukan menganggapnya sebagai masalah. Mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus meliputi identifikasi, asesmen, layanan intervensi, penempatan, dan tindak lanjut. Asesmen dibagi menjadi 2 yaitu konsep umum dan konsep khusus. Konsep umum di sini pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya, sedangkan konsep khusus proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik, kelebihan dan kekurangan untuk membuat program. Tujuan, fungsi, dan sasaran dari pendidikan inklusif. Tujuannya yaitu memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik,
Fungsinya yaitu menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Sasaran yang dituju yaitu ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Planning metric atau mapping deskripsi tentang kondisi anak berkebutuhan khusus secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan karakteristiknya, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Tujuan dari planning metric yang pertama, memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil assessment, analisis dampak aspek akademik atau kekhususan, dan analisis strategi layanan akademik. Fungsi dari planning metric yang pertama, memudahkan guru dalam menetapkan kondisi awal aktual ABK baik aspek akademik maupun kekhususan, sampai dengan menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dituangkan pada tabel tersebut. Program pembelajaran individu atau PPI di sini merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang merupakan satu rancangan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih memfokuskan pada kemampuan dan kelemahan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, pada tahap pertama tadi di sini BIMTEK Pendidikan Inklusif melalui tahap pelatihan ini akan diajak untuk mencapai tujuan, di antaranya mendapatkan pengalaman langsung dan melaksanakan kegiatan identifikasi, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan asesmen akademik, dan menyusun planning metrik, dan yang ketiga mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individu atau PPI. Pada tahapan diklat pada tahap diklat pendidikan inklusif di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama yaitu mempelajari instrumen identifikasi, kemudian latihan identifikasi serta tes akhir. Pada tahap ini Anda akan diberikan beberapa soal mengenai pemahaman tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Pada tahap asesmen meliputi beberapa tahapan, dimulai dari menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, menyusun hasil asesmen, melaksanakan tes akhir, dan yang paling akhir melaksanakan refleksi. Pada program pembelajaran individu atau PPI juga terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi mempelajari instrumen PPI, latihan penyusunan PPI, dan tes akhir. Sekian, semoga program pengimbasan tadi mengenai pendidikan inklusif bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.